Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video singkat ini, saya akan menunjukkan ruangan Laboratorium Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Kami memiliki dua ruangan, yaitu ruangan Laboratorium Pendidikan IPS dan juga yang kedua di sebelah sana ada ruangan micro teaching. Baik, yang pertama kita masuk dulu ke ruangan Laboratorium Pendidikan IPS. Mari. Ya, selamat datang di ruangan Laboratorium Pendidikan IPS. Ini adalah ruangan utama Laboratorium Pendidikan IPS. Bisa kita lihat di sebelah sini ada meja. Ini adalah tempat daripada laboran yang menjaga laboratorium ini. Dan juga di sini ada sofa yang dimana nanti kalau misalkan kami ada tamu, biasanya kami terima di sini, disambut oleh laboran dan juga semua kepentingan keperluan untuk kunjungan ke laboratorium ini bisa difasilitasi oleh laboran, termasuk juga penggunaan alat-alat dan lain sebagainya. Oke, mari saya tunjukkan fasilitas dan juga koleksi yang ada di Laboratorium Pendidikan IPS ini. Oke, untuk yang pertama kita memiliki dua buah lemari di sini, yang dimana dua lemari ini ada koleksi buku, ada juga berbagai media, dan juga di sini ada koleksi skripsi daripada mahasiswa Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Jadi buku-buku ini adalah buku yang bisa digunakan untuk mahasiswa untuk belajar, untuk membaca, begitu ya. Mereka bisa meminjam membacanya di ruangan ini, ataupun mereka mau meminjam untuk bawa ke tempat tinggalnya, mereka baca-baca di rumah atau di tempat kos mereka, begitu ya. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat di sebelah sini, kami ada display. Ini untuk memuat berbagai media pembelajaran secara digital gitu ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk mengakses layanan website internet dan lain sebagainya. Oke, di sebelah sini bisa kita lihat ada beberapa peralatan yang dimiliki oleh Laboratorium Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang gitu. Ini baru ada beberapa saja, bisa kita lihat ada drone, ada kamera, ada handycam gitu ya. Dan untuk peralatan-peralatan lainnya yang penunjang untuk kegiatan pembelajaran maupun kegiatan penelitian, kami simpan di tempatnya begitu. Sebagian kami keluarkan, biasanya ini untuk kebutuhan maintenance seperti itu. Ya, seperti yang Anda lihat di sebelah sini ada meja yang di sini bisa sambil duduk lesehan begitu ya. Meja ini atau ruangan ini adalah tempat untuk mahasiswa mereka baca-baca ataupun mereka untuk mengerjakan skripsi ataupun tugas-tugas kuliah. Nanti mereka bisa duduk di sini sambil lesehan begitu. Dan juga di sebelah sini, di pojokan sini, ya mohon maaf Mbak ya, terganggu. Ini kami sama sebetulnya, ini seperti meja yang sebelah sana, tempat untuk belajar gitu, membaca dan sebagainya. Dan di pojokan sini kami ada koleksi daripada media pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa kami gitu. Nah, kalau media-media pembelajaran ini itu hanya bisa digunakan ataupun hanya dipinjam hanya di ruangan ini saja. Jadi tidak diperbolehkan untuk dibawa keluar, karena kalau misalkan dibawa keluar khawatirnya nanti ada kerusakan ataupun juga nanti tidak kembali lagi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Oke. Di samping lemari koleksi skripsi dan juga buku ini, kami menyediakan ada dua komputer, ya, desk komputer, dan juga ada dua printer yang ini bisa digunakan oleh siapa saja, oleh mahasiswa maupun oleh dosen. Dan biasanya mahasiswa kami menggunakan komputer-komputer ini untuk bekerja kalau mereka tidak membawa laptop gitu ya, dan mereka biasanya juga print tugas-tugas mereka ataupun skripsi mereka ya di sini gitu ya. Nah, di sini ada satu buah televisi yang juga biasanya kita gunakan untuk bisa untuk entertain atau juga untuk pembelajaran begitu. Karena kami mengembangkan media pembelajaran selain yang fisik gitu, yang manual, tapi kami juga ada yang digital seperti ini. Oke, bisa dilanjut sebelah sini, dan ini ada
display yang kedua ini sama halnya seperti display yang di sana. Ini itu adalah display untuk memuat berbagai hasil karya mahasiswa maupun dosen, baik hasil penelitian maupun hasil pembelajaran gitu ya. Pengembangan media, pengembangan website, virtual tour dan lain sebagainya kami sematkan di website kami di Laboratorium Digital Pendidikan IPS. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Ya, di sebelah sini kita menyediakan ada 3 meja dan juga beberapa kursi. Ini kalau tadi kita lihat ada ruang untuk belajar tapi lesehan. Kalau di sebelah sini bagi mahasiswa ataupun dosen yang tidak begitu senang bekerja sambil duduk lesehan, kami sediakan juga ada meja begitu di sini, sehingga mereka bisa memanfaatkan ruangan ini untuk belajar, membaca, mengerjakan tugas akhir atau apapun itu begitu. Sedangkan kalau di pojokan sini, ya Mbak, Mas, mohon maaf ya ganggu. Ya, di pojokan sini ini sebetulnya mirip-mirip ya ruang belajar, tapi kalau kami menamakan di pojokan sini itu adalah ruang diskusi begitu. Nah, kenapa kami sebut ruang untuk diskusi? Jadi terkadang begini, ketika misalkan mahasiswa mereka diskusi kelompok, lalu mereka membutuhkan sebuah alat media untuk menulis ataupun mungkin nanti menggunakan proyektor yang nanti ditampilkan ke arah sini, ya kami sediakan di sebelah sini begitu. Nah, ini adalah fasilitas yang kami miliki di ruang utama Laboratorium Pendidikan IPS. Nah, di sini ada beberapa lemari tower yang di sini ada koleksi-koleksi media dan juga ada koleksi buku dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ruangan yang kedua, yaitu ruangan Laboratorium Micro Teaching. Mari. Oh ya, sebelum itu perlu diketahui di sini ada 2 lemari, begitu ya, ada 2 kelompok lemari. Jadi lemari ini adalah untuk menyimpan tas ataupun kantong mahasiswa gitu. Jadi kalau mahasiswa mau berkunjung ke dalam laboratorium, kami tidak memperkenankan mereka membawa tas, jadi mereka harus menyimpan tas mereka di sini. Dan untuk mendapatkan kuncinya nanti harus menemui laboran, yaitu Pak Robi, begitu untuk mendapatkan kunci loker ini. Oke, lanjut. Oke, kita sudah sampai ke ruangan yang kedua. Ini adalah ruangan Laboratorium Micro Teaching. Silakan masuk. Ya, baik. Bisa kita lihat ruangan Laboratorium Micro Teaching ini ruangannya lebih mirip seperti kelas. Memang karena Laboratorium Micro Teaching ini digunakan untuk praktik mengajar mahasiswa begitu ya. Dan kami mendesain ruang kelas seperti ini tuh seperti ruang kelas yang ada di sekolah-sekolah di Jepang. Memang pada saat awal pendirian laboratorium ini kami ada rekan kolega yang berasal dari Tokyo University dari Jepang begitu, dan kami berkesempatan pada saat itu berkunjung ke sana, melihat ruang kelasnya dan kelihatannya bagus begitu ya, sehingga kami adopsi ya, kami buatlah seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini ada beberapa meja yang kami buat melingkar seperti ini. Ini karena kebetulan kemarin ada ada pertemuan, ada diskusi, ini kami sering gunakan juga sebagai ruang diskusi begitu. Namun nanti bisa juga ruangan ini ditata sebagaimana ruang kelas seperti biasa gitu ya, menghadap ke depan seperti itu. Dan ini adalah ruang meja gurunya. Kita sediakan juga desk komputer untuk fasilitas ruang kelasnya seperti biasa, ada papan tulis, dan di sini kami sediakan televisi juga. Televisi ini bisa digunakan sebagai tampilan PowerPoint ataupun bahan tayang apapun itu. Oke, dan di bagian belakang bisa kita lihat, bagian belakang ini seperti almari ataupun lemari gitu ya, lemari display, dan ini memang beberapa tidak kita isi begitu karena kami menginginkan ruangan ini tidak terlalu crowded, tidak terlalu penuh seperti itu. Nah, tapi kami ada isi beberapa koleksi daripada
media pembelajaran yang dikembangkan ataupun yang dibuat oleh mahasiswa. Dan juga di sini ada koleksi skripsi lagi-lagi ya. Jadi skripsi yang sudah terlalu lama kami pindahkan ke sini begitu. Sedangkan skripsi yang ada di ruangan laboratorium utama itu adalah skripsi yang edisinya masih baru begitu, sehingga mahasiswa bisa mereka membaca hasil penelitian-penelitian terbaru di ruangan sana. Oke, sekian jalan-jalan di Laboratorium Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa berkunjung ke sini dan juga bisa belajar bersama di ruangan Laboratorium Pendidikan IPS. Terima kasih, saya Agung Wiradimaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.